Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Brigade Syuhada Al-Aqsa melakukan penyergapan yang menargetkan unit infanteri Israel di lingkungan Al-Dam pada Sabtu 31 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran sengit ini masih berlanjut di Jenin, tepi barat. Tak hanya itu, mereka juga menargetkan unit Israel di lingkungan Al-Jabriyat. Senapan mesin dan alat peledak dikerahkan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Zionis. Langkah yang dilakukan kelompok perlawanan berhasil membuat pasukan Zionis terjebak tidak berdaya. Akibatnya, salah seorang tentara Israel terbunuh dalam penyergapan ini. Tentara Israel yang tewas di Jenin merupakan Elikana Nafon berusia 20 tahun. Kabar tewasnya tentara Israel ini dikonfirmasi oleh pihak militer. Kematian baru itu telah menambah jumlah total tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 lalu menjadi 705 termasuk 339 orang dalam pertempuran darat di Gaza. Militer Israel melakukan serangan di Jenin di tepi barat yang diduduki, di mana memblokir akses bantuan bagi warga Palestina di kamp pengungsi yang terkepung pada hari keempat serangannya. Puluhan tentara Israel ditempatkan di pinggiran kamp pengungsi Jenin. Mereka berjajar dengan jeep militer Israel dan pengangkut personil lapis baja. Tidak hanya itu, rumah sakit umum Jenin juga dikepung hingga sebuah truk pemasok air tidak diperbolehkan masuk ke arah rumah sakit. Akibat pemblokiran ini, Direktur Pusat Pertahanan Sipil Jenin, Darham Zakarneh, mengatakan ini mengganggu layanan dialisis di rumah sakit tersebut. Zakarneh mengungkapkan saat ini layanan dialisis ginjal di rumah sakit Jenin membutuhkan 100 meter kubik air setiap hari untuk beroperasi. Direktur Rumah Sakit Wasim Bakar memperingatkan apabila pemblokiran terus terjadi, maka layanan dialis di rumah sakit tersebut akan dihentikan. Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu dituding mentelantarkan para tawanan Israel. Hal itu butuh ditemukannya 6 jasad tawanan Israel di Gaza oleh IDF pada Sabtu 31 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Pemimpin oposisi Israel yakni Yair Lapid memberikan tanggapan terkait penemuan 6 jasad tawanan Israel itu. Yair Lapid menuduh Netanyahu berfokus hanya pada isu-isu yang tidak penting hingga bukan koridor Philadelphia maupun vaksin polio di Gaza yang menarik baginya. Hanya koalisi yang mempertahankan kemitraan dengan Menteri Sayap Kanan Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Namun dalam proses pertempuran ini Netanyahu diklaim menghancurkan Israel. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu 1 September 2024 waktu setempat, Israel mengatakan telah menemukan jenazah 6 sandera di Gaza, yakni termasuk seorang pemuda Israel Amerika yang menjadi salah satu tawanan paling terkenal yang ditahan oleh Hamas. Militer Israel mengatakan ke-6 sandera itu tewas sesaat sebelum mereka diselamatkan oleh pasukan Israel. Tentara Israel menutup semua pintu masuk dan keluar ke Provinsi Hebron di tepi barat pada Sabtu 31 Agustus 2024. Kendaraan Palestina dilarang menggunakan rute 60 dan Masjid Ibrahimi dilaporkan juga ditutup. Selain itu, IDF telah menutup sebagian besar pintu masuk ke kota Hebron.
Sementara itu, pasukan melanjutkan operasi militer skala besar mereka untuk hari keempat kalinya. Dengan bentrokan hebat di kamp pengungsi Jenin dan penggerebekan, serta konfrontasi yang sedang berlangsung di Nablus, Kalkilia, dan juga Tubas, terkait blokade di Hebron, tentara Israel ini semakin sering melakukan pelecehan seksual, yakni terhadap wanita Palestina di pos pemeriksaan di kota Hebron di tepi barat yang diduduki. Dalam sebuah insiden pada tanggal 17 Agustus 2024 waktu setempat lalu, seorang tentara Israel memperlihatkan kemaluannya kepada seorang wanita muda Palestina di pos pemeriksaan Tamar di Hebron. Wanita itu mengatakan bahwa setelah tentara itu meminta dia membuka tasnya untuk digeledah, namun tentara tersebut malah langsung menurunkan celananya sehingga ia disebut setengah telanjang. Sontak wanita Palestina tersebut syok dan langsung meninggalkan pos pemeriksaan tersebut. Ia mengaku bak ditampar seseorang setelah mengalami kejadian tak pantas itu. Demikianlah Viral News kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.